Yang seharusnya misalnya beli dolomit 20 karung, sekarangnya 55.000, berarti kan 1.100.000. Kebutuhannya 10 karung, ya kan? 10 karung itu 550.000 loh, ya kan? Ya saya bilang ngapain beli 10 karung, ya kan? Cukup beli 5 karung aja. Sisanya gimana? Sisanya substitusikan atau gantikan dengan penggunaan silika dari abu sekam. Perlu kita ketahui dulu bahwa kebanyakan kita itu sering fokus pada unsur hara makro yaitu N, P, dan juga K. Nah, namun ternyata ada beberapa tanaman-tanaman tertentu yang membutuhkan batang yang sangat-sangat kokoh. Contohnya kira-kira yang membutuhkan tanaman batang kokoh apa kira-kira? Padi, ya tidak? Kenapa jadi padi itu membutuhkan batang yang kokoh? Karena biasanya pasti ditanam di lahan yang terbuka. Nah, musuhnya adalah ketika ditanam di lahan terbuka, itu pasti musuh utamanya adalah angin. Jadi, semua tanaman yang rentan banget musuh utamanya adalah angin, membutuhkan suatu senyawa namanya silika. Kenapa? Karena dengan adanya penambahan silika dan juga ditambahi atau dikawani dengan unsur namanya kalsium, maka bisa meningkatkan kekuatan, kekebalan, dan juga kualitas tanaman. Ilmu ini sebetulnya sudah ulun terapkan mungkin 2 tahun yang lalu. Jadi suatu ketika tanaman tomat dengan lahan kurang lebih 1.500 meter persegi atau kurang lebih sekitar 6 borongan, kami perbanyak memberikan unsur silikanya. Jadi yang namanya pengujian itu kan harus dibanding, ya tidak? Artinya tanaman kita yang diberi perlakuan silika dengan tanpa perlakuan silika punya orang sebelah. Percobaan kami terapkan penggunaan namanya silika pada tanaman tomat. Yang sebelah tidak. Dan dua-duanya lahannya sama di sawah. Artinya sawah atau perumahan kita jadikan kebun. Hasilnya adalah ketika usia waktu itu 54 hari. Dimana kan usia-usia segitu sebetulnya sudah bermunculan nih ceritanya kan. Nah, itu otomatis tanaman tomat ini kalau sudah bermunculan, pasti bobotnya meningkat. Kalau kita lupa melakukan pruning, artinya pemotongan daun atau pemangkasan daun, yang terjadi adalah anginnya itu pertama bakal banyak yang menghambat. Karena kalau misalnya kita pangkas daun-daun yang tidak perlu, angin bisa mudah lewat. Nah, sementara kalau tanaman rimbun sekali dan ditambah dengan bobot yang luar biasa dan ditambah lagi malamnya hujan, yang ada kan lengkap nih ceritanya kan masalahnya. Jadi sudah tanamannya rimbun, kemudian bobotnya berat, kemudian malamnya hujan. Nah, lengkap sudah penderitaan tanaman tomat. Yang terjadi adalah ketika pagi harinya orang sebelah kaget, satu bedengan rabah karena diikat. Jadi diikatnya tuh lengkap. Jadi ngaran ikatannya kuat, ya namanya ikatannya kuat, bilanya rabah satu, rabah semua. Jadi dari percobaan kami di sana, artinya bagi Anda semua yang tanam di daerah rawan angin, ya, di mana rawan angin tersebut, rawan tanaman kita tuh patah, tanaman kita rebah, tanaman kita roboh, maka jangan sampai kelewatan unsur kalsium silika ini. Nah, jadi ini tuh hanya alternatif ya, karena ulun banyak melihat juga teman-teman kita yang mengolah lahan sawahnya menjadi lahan kebun. Apakah salah katanya sawah dijadikan kebun? Kita juga nggak bisa menyalahkan, ya tidak? Karena kita tahu bahwa usaha tanaman padi misalnya mungkin kurang diminati petani-petani muda. Karena padi itu mungkin ya secara ekonomi dikontrol sama kebijakan dan juga politik. Nah begitu, sehingga teman-teman lebih memilih ke hortikultura, di mana hortikultura di sini harga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman padi. Kita juga nggak bisa menyalahkan. Nah, jadi artinya di sini kalsium silika bagi kawan-kawan di sini yang memang rentan terhadap masalah angin, jangan sampai ketinggalan. Jadi kita akan mengenal lebih dalam dulu apa itu unsur kalsium dan juga unsur silika. Nah, pertama adalah unsur kalsium. Kalsium adalah unsur hara makrosekunder. Artinya unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedang. Nah, di mana kalsium di sini berperan untuk mempertebal, memperkuat, meningkatkan kekuatan dari dinding sel tanaman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya di sini pernah melihat tanaman tomat pecah. Nah, pecah disebabkan karena kurang unsur kalsium. Ibaratnya, saya yakin teman-teman semua di sini pasti pernah meniup balon.
niup balon, semakin kita tiup balonnya semakin besar, ya kada? Masalahnya adalah besarnya tersebut juga tergantung dari ketebalan balon. Semakin tebal balon, maka memungkinkan balonnya semakin besar. Nah, semakin tipis kalau kita pompa terus, apa yang terjadi? Pecah. Sebetulnya sama analoginya dengan balon tadi. Itu kegunaan dari unsur kalsium, artinya unsur hara yang dapat mempertebal dinding sel tanaman. Nah, yang kedua adalah unsur silika. Itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu bermanfaat untuk memperkuat batang tanaman, memperkokoh juga batang tanamannya. Jadi lengkap, buahnya kokoh, buahnya tebal, kemudian batangnya kuat, batangnya kokoh. Tanaman yang juga ditanam di daerah rawan banget angin, contohnya adalah jagung, juga rawan angin, ya tidak? Kenapa? Karena pasti pian nanam jagung itu di lahan terbuka. Nah, kemudian lagi bagi Anda juga yang mungkin kalau di sini tidak ada ya, yang pembudidaya tebu. Tebu juga pasti ditanam di daerah terbuka. Nah, jadi di daerah terbuka yang memang rawan angin, itu sebaiknya ditambah satu unsur mikro, namanya adalah silika, buat memperkuat dari tanaman kita. Nah, beberapa bahan yang ada kandungan kalsium silikanya yang bisa teman-teman semuanya dapati, itu pertama, nah, kalsium dan juga silika bisa diambil dalam bentuk satu per satu dan juga ada dalam bentuk kombinasi. Misalnya kalsium ya, bahan-bahan dari kalsium itu bisa didapat dari jenis kapur. Nah, kapur dolomit ada kandungan kalsiumnya. Kemudian kapur pertanian ada kalsium karbonatnya juga bisa. Kemudian kalsium yang 20 ribuan misalnya kan kayak Haikal, Primakal, kemudian Manuhara, ya tidak, nanti juga ada kandungan kalsiumnya. Dan silika ternyata juga kita bisa dapat secara tunggal. Dan bentuk silika tunggal itu bisa didapat dari satu bahan yang ada di sekitar kita, namanya abu sekam. Abu sekam ternyata setelah diteliti memiliki kandungan sebesar 80-95% silika. Nah, jadi sebetulnya dengan adanya penaburan abu sekam itu dapat meningkatkan kekuatan dan juga kekokohan dari tanaman kita. Artinya di sini bagi teman-teman semuanya di sini yang mengolah sawah jadi kebun, ya, yang mengubah sawahnya jadi kebun, silahkan ditaburkan abu sekam. Dan pemberian abu sekamnya itu yang paling bagus dilakukan saat dasaran. Jadi kan tadi disebut dengan kalsium silika, ya tidak? Nah, berarti kalsium dicampur dengan silika. Jadi artinya nanti dalam Anda melakukan pengapuran, ya, maka kapurnya itu silahkan sebelum Anda tabur ke lahan, ambil terpal dulu, kemudian ambil 1:1 dengan kapur. Artinya kalau Anda sediakan sebanyak misalnya 10 karung kapur, berarti sediakan juga 10 karung abu sekam. Nah, kemudian silahkan Anda lakukan pengadukan, ya, diharu ujar kita, ya kada? Nah, setelah kita lakukan pengadukan, maka silahkan adukannya tersebut langsung ditabur di lahan pertanian kita. Nah, lalu mungkin Anda bertanya lagi, boleh tidak aplikasinya misalnya satu persatu aja? Tidak perlu kita campur alias diharu, ya tidak? Tapi langsung aja di bedengan. Misalnya, kita tabur 2 karung dulu satu bedengan untuk kapurnya, kemudian ditambah 2 karung lagi abu sekamnya, boleh tidak? Boleh. Asal Anda nanti lakukan pencacahan ulang. Ya, diaduk kembali. Karena ulun yakin kalau memang pian sudah ditabur ke lahan tanpa diaduk terlebih dahulu, itu pasti porsinya tidak merata. Nanti ada yang banyak silikanya, ada yang banyak kalsiumnya. Jadi dengan adanya kita di sini pencampuran atau pengadukan atau pencacahan ulang, tujuannya adalah untuk memperrata dari campuran yang kita berikan ke lahan pertanian kita. Dan ini juga yang saya terapkan pada tanaman bayam 20 tahun yang lalu. Nah, jadi 20 tahun yang lalu saya petani bayam. Jadi 20 tahun yang lalu itu saya sekolah di Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Paringin, SPPN atau SPMA dulu. Jadi karena abah mama cuma memberi 150.000 sebulan, ulun ini mutar otak, Pak. Karena pian bayangkanlah 150.000 sebulan, berarti tuh seharinya 5.000 tuh belum potong bensin, tuh belum potong asrama, belum potong fotokopi buku. Nah, logika aja pian 5.000 rupiah sehari itu cukup apa? Coba merantau lagi di tempat orang, ya kada? Nah, jadi akhirnya kita mulai mencoba gitu kan membudidayakan tanaman yang memungkinkan kita mendapatkan hasil panen. Nah, waktu itu kita diminjam lahan ke
kepala sekolah buat dibudidayakan tanaman bayam. Akhirnya kami menggunakan dasaran dalam budidaya tanaman bayam tersebut menggunakan sekam dan juga abu sekamnya. Nah, percaya tidak percaya, Pian. Nah, dengan adanya penambahan sekam dan abu sekam di sana, manfaatnya selain dari dapat memperkokoh tanaman kita, juga memudahkan kita nyabut bayamnya. Ya tidak? Karena bayam itu kan butuh tanah yang gembur. Kalau tanahnya keras dicabut, yang kecabut justru batangnya, alias patah, ya enggak? Kan begitu. Nah, dengan adanya penambahan silika di sini, dengan penambahan abu di sini, kita mudah nyabut, plek, cabut, ya tidak? Nah, kan dia gembur banget. Nah, gitu ya. Jadi dengan pengalaman waktu itu, nah alhamdulillah kami mudah banget dalam pemanenan tanaman bayam. Karena apa? Karena tanahnya gembur luar biasa. Karena kehebatan dari abu sekam ini juga dia dapat memecah pori-pori tanah. Pian percaya tidak percaya, coba aja buktikan tanah yang keras luar biasa, tanah pian liat. Nah, kemudian silahkan Anda tabur abu sekam, kemudian Anda aduk-aduk secara merata, biarkan sampai 1 bulan kemudian. Nah, coba aja ambil tanah tersebut, kemudian Anda remas, dijamin bakalan pecah. Kenapa? Karena abu sekam itu dapat memecah pori-pori tanah dan dapat mempergembur tanah. Nah, itu luar biasa. Nah, cuman hati-hati juga. Jangan karena informasi jar PPL bah bagus ya pakai abu sekam, akhirnya Anda pakai media tanamnya cuman abu sekam tok. Salah. Karena ada kejadian lagi di daerah Benua Hanyar. Benua Hanyar Awang Baru, dulu ada Haji Sopian. Nah, jadi lain Sopian, yang ini lain. Nah, jadi suatu ketika Haji Sopian ini telepon ulun tahun 2022 kalau kada salah, atau 2021 kalau kada salah. Jadi nelpon punya permasalahan, Pak, kenapa tanaman mentimun saya kok pertumbuhannya kerdil? Nggak seperti yang di sebelah sana, yang sebelah sini kerdil. Nanamnya harga sama, perlakuannya sama. Kenapa jadi kerdil? Kan logika dikasih makan sama, perlakuan sama, tapi kenapa itu kerdil? Usut demi usut setelah saya datangi, usut demi usut permasalahannya beliau nanam di belakang pabrik. Dan di belakang pabrik yang ditanam justru yang ada abu sekamnya. Jadi ternyata lapisan abu sekamnya itu tuh 20 cm. Jadi tanahnya di sini, di atas sini abu sekam. Dan beliau nanamnya di atas sini. Jadi akarnya tidak sampai ke tanah. Jadi nanam di atas abu toh. Ya iyalah dia pertumbuhannya lambat. Kan nggak sampai tanah. Maka saya bilang silakan. Nah, kalau memang kondisi yang seperti itu, silahkan Anda ambil, kemudian dibikin lubang, kemudian kita lubang ke dalam. Kita singkirkan dulu bagian-bagian yang ada silikanya, kemudian kita gali di bagian kedalaman tanahnya, kemudian dimasukin ke sana. 1 minggu aja Pak, pertumbuhannya sudah naik. Bagaimana cara perlakuannya lagi? Kayak gitu kan, karena memang ini sudah agak terlambat. Waktu itu ulun menyarankan penambahan 1 unsur namanya giberelin. Nah, giberelin itu suatu hormon yang dapat mempercepat pemanjangan tanaman. Kalau misalnya Anda punya tanaman cabai, ya punya tanaman cabai, di mana tanaman sebelah itu terlambat seminggu. Nah, supaya tanaman sana sama dengan yang di sini, tembak 1 unsur namanya giberelin, GA3 bisa, GA3 atau gibro bisa. Nah, jadi giberelin itu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Artinya bisa mengejar. Nah, lalu kembali ke soal abu sekam tadi untuk aplikasi di tanah sawah atau di perumahan atau di kebun kita. Nah, berapa dosis aplikasinya ya tidak? Nah, dosis aplikasinya seperti yang saya bilang tadi, bisa gunakan 1:1 dicampur dengan kapur dolomit. Nah, jadi abu sekamnya 1 bagian, kemudian kapur dolomitnya 1 bagian. Nah, silakan. Jadi silakan Anda campur dulu, kemudian Anda sebar ke lahan, boleh. Atau ambil 1 karung dolomit atau 2 karung dolomit, tebar dulu ke lahan, kemudian 1 karung atau 2 karung abu sekam dulu, baru tabur ke lahan, itu juga boleh. Yang penting kalau memang 1 persatu nanti diaduk. Perlu kita ketahui bersama bahwa silika sendiri itu bukan 1 unsur yang cepat diserap. Nah, penyerapannya lambat. Dimana seperti yang kita ketahui, pupuk itu kan ada yang sifatnya fast release, artinya ketika kita langsung siram, semprot atau tabur, ketika kena air taburannya maka langsung diserap. Siram atau dikocor langsung terserap, semprot langsung terserap, itu fast release. Ada yang lambat. Nah, silika itu butuh waktu untuk terserap alias slow release.
Jadi sama seperti Anda ngasih TSP, sama seperti Anda ngasih SP36, nah dia juga tidak bisa terserap dengan cepat. Nah, jadi sebaiknya silika ini diberikan pada saat penanaman. Dan perlu kita ketahui bersama juga, dengan penambahan kalsium dan silika ini, sebetulnya manfaat luar biasanya adalah kita tidak perlu khawatir pH tanah kita drop. Karena kalsium dan juga silika ini punya keistimewaan mampu mempertahankan pH tanah. Nah, silakan dicoba teman-teman semuanya di sini, tes aja ketika misalnya pH tanah Anda misalnya 6,3. Nah, setelah 1 bulan kemudian paling turunnya beberapa. Kenapa? Karena dapat dipertahankan oleh unsur silika di sini. Nah, silika di sini keistimewaannya karena di abu sekam tersebut kandungannya 80-95% silika, jadi barangnya tuh nggak habis-habis. Nah, jadi pH tanah itu dapat dipertahankan oleh abu sekam. Jadi di sini pada akhirnya ada juga alternatif tambahan. Alternatif tambahan, siapa tahu teman-teman semuanya di sini mungkin secara pendanaan untuk beli dolomit minim. Artinya silahkan tambahkan silika sebagai penaik pH tanah. Kebetulan teman-teman kita di daerah Sumanggi, waktu kami sharing di sini, akhirnya kebutuhan dana untuk membeli dolomit jadi berkurang separuh. Biasanya kalau membeli dolomit teman-teman kita di Sumanggi, namanya misalnya Idi, kemudian Irun di daerah Sumanggi sana, dia membutuhkan sekitar 10-20 karung, sekarang dia hanya membutuhkan separuhnya aja. Separuhnya diganti dengan apa? Diganti dengan abu sekam. Yang seharusnya misalnya beli dolomit 20 karung, sekarangnya 55.000, berarti kan 1.100.000. Nah, cukup beli separuhnya aja. Jadi cuma 550.000 aja. 550.000-nya di mana bisa buat apa? Bisa buat pestisida, bisa buat pupuk dan lain sebagainya, dan bisa untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, artinya bisa hemat. Lalu silikanya berapa? Gratis. Jadi silakan, ini kan alternatif murah meriah, artinya kan alternatif murah meriah. Siapa tahu misalnya pian, aja aku berduit cuma 300.000 aja nak nukar dolomit, kebutuhannya 10 karung, ya kan? 10 karung itu 550.000 loh, ya kan? Ya saya bilang ngapain beli 10 karung, ya kan? Cukup beli 5 karung aja. Sisanya gimana? Sisanya substitusikan atau gantikan dengan penggunaan silika dari abu sekam. Nah, lalu mungkin Anda bertanya, kalau full abu sekam gimana? Boleh tidak? Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau full abu sekam tujuannya untuk meningkatkan pH tanah, saya bilang boleh. Tapi tanpa penambahan dolomit, Anda nanti bakalan kekurangan kalsium. Nah, maka silakan kalau memang ternyata nanti mau menaikkan pH tanah dengan full menggunakan abu sekam, tapi pada saat perawatan Anda harus full menggunakan kalsium. Jadi semuanya itu terserah kita gitu kan, budidaya tanaman itu terserah kita. Contoh kayak parasit kan penggunaan ultradap. Di masa generatif orang kan kadang ketawa, kenapa gitu kan penggunaan ultradap di masa generatif. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, asal ditemani sama unsur kalium. Bisa kalium nitrat atau kalium sulfat, boleh. Artinya semua tanaman budidaya itu kita yang mengatur. Makanya di sini kawan-kawan yang sudah paham nutrisi gitu kan tidak perlu lagi terpaku sama merek. Tidak perlu lagi terpaku sama harus pakai pupuk apa, tidak. Kita bisa menyulapnya sendiri. Nah, makanya kan saya bilang tadi, kalau mau dasaran pakai full menggunakan abu sekam, boleh tidak? Saya bilang bisa jawab boleh, bisa jawab tidak. Nah, saya jawab tidak kalau misalnya Anda full dasaran menggunakan abu sekam, tapi kalsiumnya nanti kurang, nanti bakal bermasalah. Artinya kalau memang kita mau full dasaran menggunakan abu sekam aja, gitu kan, abu sekam aja, maka jawabannya boleh asalkan nanti pada saat perawatan. Nah, terutama nanti pada masa peralihan ya, udah mau berbunga tapi belum berbunga, mau berbunga, nah itu kalsium harus full. Karena di tanah tidak ada kalsiumnya. Kan begitu? Dari awal sudah tidak ngasih kalsium, maka di perawatan jadi full kalsiumnya. Sama seperti ultradap tadi, boleh tidak untuk masa generatif? Boleh, asal dikawani dengan kalium nitrat atau kalium sulfat, boleh. Pakai KCl boleh tidak? Boleh aja. Selama tanaman itu bukan tanaman yang sensitif klor, boleh, silahkan. Tapi kalau tanaman cabai itu jenis tanaman yang sensitif klor, mending KCl diganti kalium sulfat. Nah, atau SOP.